Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kaswal, di channel Sahabat Kepegawaian. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai hal-hal apa yang bisa membuat tunjangan kinerja pegawai, khususnya PNS, P3K, pada Kementerian Agama, itu bisa terpotong. Nah, pada fokus pembahasan kali ini kita akan membahas PMA atau Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019 tentang pemberian tunjangan kinerja pegawai pada Kementerian Agama. Namun, sebelum kita lanjut, saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk dukung terus channel Sahabat Kepegawaian dengan cara like videonya, share kepada teman-teman yang butuhkan, dan jangan lupa untuk subscribe channel Sahabat Kepegawaian. Dan apabila Bapak Ibu punya rekomendasi video yang ingin kami buatkan, silakan cantumkan pada kolom komentar. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Jadi kita langsung saja masuk di bagian keempat dari PMA ini mengenai pengurangan tunjangan kinerja. Pada pasal 8, pengurangan tunjangan kinerja dikenai bagi pegawai yang satu, tanpa alasan yang sah tidak masuk kerja sebanyak 3% dari jumlah tukinnya. Jadi cara perhitungan pemotongannya di sini itu adalah berapa persen pemotongannya dikali jumlah tukin yang seharusnya diterima. Nah, contoh di sini, jika Bapak Ibu tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, maka jumlah potongannya itu sebesar 3% untuk setiap satu hari tidak masuk kerja. Nah, nomor dua, terlambat masuk kerja sebesar persentase tertentu, sebagaimana yang dicantumkan pada lampiran kedua. Nah, begitupun juga dengan pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu yang dicantumkan pada lampiran ketiga. Nah, saya akan coba lampirkan persentasenya. Nah, seperti ini, jika Bapak Ibu terlambat masuk kerja, itu dari menit 1 sampai ke menit 30. Contoh, eh, jam kerja di unit kerja Bapak Ibu itu 7.30, ya. 7.30. Jadi sejak 7.31 sampai jam 8 itu masuk kategori TL1, yang mana jumlah persentase pemotongannya itu adalah 0,5% dari jumlah tukin. Jadi 0,5% dikali jumlah tukin yang harus diterima sesuai kelas jabatan Bapak Ibu. Nah, itulah jumlah potongannya untuk TL1. Contoh selanjutnya, jika Bapak Ibu melakukan presensi, itu di atas 31 menit dari jam masuk, ya. Contoh, Bapak Ibu masuk 7.30. Nah, lantas Bapak Ibu datang di kantor melakukan presensi itu jam 8 lewat 1 sampai jam 8 lewat 30, ya. Untuk yang teman-teman yang masuk kerja 7.30. Itu kan sudah lebih dari 31 menit sampai dengan 60 menit keterlambatan. Maka kita akan mendapatkan potongan 1%. Nah, kalau Bapak Ibu itu datang di kantor sudah terlambat 61 menit sampai 90 menit, itu dapatnya TL3. Bagaimana jika Bapak Ibu ternyata datanya di atas dari 91 menit dari jam masuk atau bahkan tidak melakukan presensi hadir untuk masuk kerja? Nah, ini yang banyak terjadi kalau mungkin kelupaan, ya. Masuk kantor ternyata lupa melakukan presensi karena kesibukan dan lain hal. Nah, itu kenanya dia TL4 atau 1,5% per kejadian. Begitupun juga dengan Bapak Ibu jika melakukan PSW atau pulang sebelum waktunya. Mekanismenya juga seperti di atas tadi, cuma bedanya ini kalau Bapak Ibu pulang sebelum waktunya berdasarkan banyaknya menit sebelum waktu pulang. Nah, contoh, jika waktu pulang itu 16.00, nah ternyata Bapak Ibu melakukan presensi sebelum 16.00, itu 1 menit sampai 30 menit sebelum 16.00, mungkin Bapak Ibu melaksanakan presensi itu di jam 15.45. Jadi pemotongannya PSU1. Kurang lebih mekanismenya seperti ketika Bapak Ibu terlambat, ya. Kalau 1 menit sampai 30 menit sebelum pulang itu 0,5%, terus 31 menit sampai 60 menit sebelum pulang melakukan presensi itu dapatnya
potongan 1%, PSW 361 sampai 90 menit 1,25%, dan di atas dari 91 menit pulang sebelum waktunya itu kenanya 1,5% atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja. Dan catatan ini untuk satu kali kejadian. Jadi contoh, hari ini Bapak Ibu terlambat dalam kategori TL2. Nah, di hari ini Bapak Ibu kena potongan 1%. Besoknya Bapak Ibu bukan TL lagi tapi PSW. PSW 1 kenanya lagi 0,5. Jadi kemarin 1% dari jumlah tukin ditambah dengan 0,5% jumlah tukin yang hari ini, maka itu akan terus terakumulasi. Pertanyaannya bagaimana kalau hari ini tidak melakukan presensi pagi, berarti masuknya dia di TL4 ya 1,5%. Di hari yang sama Bapak Ibu lupa lagi untuk mengabsen ulang. Jadinya dua kali di hari yang sama Bapak Ibu lupa cek log pagi, lupa juga cek log pulang, jadi kenanya double 1,5% potongan untuk pagi dan 1,5% potongan untuk pulangnya, jadi total 3%. Seperti itu. Jadi hati-hati, bukan cuma masalah keterlambatan yang kita harus antisipasi atau kita terlalu cepat absen untuk pulangnya, tapi kita juga harus mengantisipasi jangan sampai kita sudah bekerja, datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu, tapi ternyata lupa absen. Itu juga ada pemotongannya. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membuat booking Bapak Ibu itu mengalami pemotongan adalah cuti, ya. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat ini, ada 5 jenis cuti. Jadi kita bahas yang pertama adalah cuti sakit. Bagi pegawai yang melaksanakan cuti sakit, sakit selama 1 hari sampai dengan 14 hari itu dipotong 0% atau bisa dikatakan tidak terjadi pemotongan tukin. Selanjutnya, sakit selama 15 hari sampai dengan 12 bulan itu mendapatkan potongan sebesar 1,5% per harinya. Jadi, cuti sakit baru mengalami mekanisme pemotongan ketika telah sampai pada hari ke-15. Selanjutnya, sakit lebih dari 12 bulan sampai dengan 18 bulan itu dipotong 3% per harinya. Pelaksanaan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus melampirkan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, cuti tahunan. Bagi pegawai yang melaksanakan cuti tahunan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf B sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengurangan tukinnya sebesar 0%. Jadi, untuk cuti tahunan itu tidak dilakukan pemotongan. Selanjutnya juga untuk cuti bersalin, pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak pertama sampai dengan ketiga, pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 0%. Jadi, cuti bersalin untuk anak pertama dan anak ketiga juga tidak dipotong tukinnya. Dan anak pertama dan anak pertama sampai dengan anak ketiga yang dimaksud di sini adalah anak pertama sejak Bapak Ibu terangkat sebagai ASN. Jadi contoh, Bapak Ibu sudah memiliki anak dua sebelumnya ya, sebelum terangkat jadi ASN, Bapak Ibu sudah memiliki 2 anak. Ketika kelahiran anak ketiga Bapak Ibu, itu baru dihitung anak pertama ketika menjadi ASN. Jadi untuk kelahiran anak ketiga, keempat, dan kelima Bapak Ibu itu masih terhitung anak pertama, kedua, dan ketiga ketika menjadi ASN. Jadi masuk pada peraturan yang ini. Pemotongannya itu 0%. Dan pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk bersalin anak keempat dan seterusnya, pengurangan tunjangan kinerjanya dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk bulan pertama itu 30%, terus bulan kedua 40%, dan bulan ketiga sebanyak 50% dari jumlah cuti yang harusnya diterima. Selanjutnya adalah cuti alasan penting. Nah, bagi Bapak Ibu yang melaksanakan cuti alasan penting, itu diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebagai berikut. Selama 1 sampai 2 hari, pengurangannya itu adalah 0%. Dan sedangkan setelah lebih dari 2 hari, dipotong sebesar 2,5% per hari sejumlah hari yang Bapak Ibu ambil untuk cuti alasan penting. Di aturan cuti itu untuk PNS dan P3K itu berbeda ya. Cuti alasan penting ini khusus untuk teman-teman yang berstatus sebagai PNS, sedangkan P3K itu
tidak ada cuti alasan pentingnya. Jadi silakan dibuka di peraturan terkait mengenai cuti. Selanjutnya adalah cuti besar. Bagi pegawai yang melaksanakan cuti besar, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebagai berikut. Bulan pertama sebesar 50%, bulan kedua sebesar 75%, dan bulan ketiga sebesar 90%. Nah, salah satu cuti besar di sini itu seperti ketika Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji. Nah, itu contoh salah satunya cuti besar. Yang selanjutnya dan merupakan hal yang terakhir, pengurangan tunjangan kinerja karena nilai prestasi kerja atau nilai SKP-nya. Nah, ternyata nilai SKP itu juga bisa membuat tukin kita terpotong, tapi hanya untuk case tertentu. Nah, contoh di sini, yang pertama, pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai cukup, ya, itu dikenakan pemotongan kinerja sebesar 25%. Dan yang selanjutnya, pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kinerja pada tahun berjalan dengan nilai kurang, itu diberikan pemotongan kinerja sebesar 50%. Dan pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai buruk, dengan pemotongan kinerja sebesar 75% dari tunjangan kinerja selama tahun berikutnya setelah SKP-nya dinilai. Jadi Bapak Ibu, agar tidak terkena potongan tentang penilaian SKP ini, pastikan Bapak Ibu itu minimal mendapatkan nilai predikat baik dari atasan langsung. Terkait ketidakhadiran dan juga cuti, kita harus melewati mekanisme penginputan keterangan cuti atau surat cuti tersebut itu pada aplikasi absensi Kemenak ya, untuk mengklaim ketidakhadiran dan cutinya. Adapun tutorial untuk menginput ketidakhadiran itu saya pernah buat di video sebelumnya. Saya akan coba tampilkan di deskripsi. Silakan Bapak Ibu tonton. Karena walaupun contoh Bapak Ibu itu cuti, tapi jika Bapak Ibu tidak melaporkan pada absensi Kemenak, maka itu dianggap tidak hadir. Jadi sangat diperhatikan dan dipastikan bahwa setelah Bapak Ibu cutinya atau ketidakhadirannya itu di ACC oleh pimpinan, Bapak Ibu mengupload pada absensi Kemenak. Silakan lihat di deskripsi untuk mengetahui tutorial cara menginput pada absensi Kemenak. Dan jika Bapak Ibu menyukai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk support terus channel Sahabat Kepegawaian dengan cara like videonya, share kepada teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa untuk subscribe channel Sahabat Kepegawaian. Dan kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, silakan cantumkan pada kolom komentar. Dan jika Bapak Ibu memiliki referensi video yang ingin Bapak Ibu dibuatkan, silakan Bapak Ibu juga tuliskan pada kolom komentar. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.